Kembali lagi di Lagi Jauh Podcast. Siapa tahu ada hikmahnya. Waduh. Ya Tom, ini kan lagi rame-ramenya nih Tom. Rame-ramenya virus corona ya kan? Iya emang kayaknya semua dunia lagi fokus ke virus satu ini sih. Ya, menurutmu corona ini mengerikan dah Tom? Menurutku kalau kita lihat data statistik yang ada kan, corona ini bisa diatasi sama beberapa negara kan. Tapi penyebarannya itu yang cepat, nah itu yang jadi kekhawatiran. Kan sekarang nih corona kan baru masuk ke Indonesia nih Tom. Tapi sebelumnya aku mau nanya kamu nih. Kamu biasanya nyebutnya kan ada dua nama tuh. Ada COVID-19 atau corona. Kalau kamu biasanya nyebutnya apa? Corona aja. Corona. Kalau enggak kalorina. Di Indonesia kan baru masuk corona nih. Untuk sekarang kan sudah sampai 309 orang terjangkit corona. Kamu di Iran ini kan sudah lebih dulu daripada Indonesia dan juga jumlahnya lebih banyak. Yang di sini aku mau tanyakan, seperti apa caranya orang-orang di Iran supaya tidak panik dengan virus corona? Sebenarnya sih, kalau aku lihat ya, dimanapun pas corona ini masuk, rata-rata panik, tapi yang ngebedain itu tingkat panikannya. Ada yang berlebihan, ada yang panik, ya panik, tapi nggak ngeganggu orang lain gitu loh. Nah, yang terjadi itu kan, yang kuliah di Iran, itu panik, dan juga sempat ini, panik buying, tau nggak panik buying? Jadi dia tuh panik untuk membeli beberapa barang gitu, jadi menyimpan barang buat kebutuhan. Oh, buat stok ya? Itu, kayak di Indonesia lah, tapi ya nggak stok gitu, tapi nggak parah sih, cuma kayak sehari, nggak sampai sehari, kali sehari 2 hari lah, paling parahnya. Tapi kalau di Indonesia kan, lihat kan videonya tuh sampai apa namanya Indomie di stok bertumpuk-tumpuk lah, wah nggak tahu sudah aku. Masker ditimbun lah ya kan? Makanya. Jadi tapi sampai sekarang masih parah kalau di Iran masih parah. Di Iran sih kalau kulihat mulai bisa ditekan sih ya angka kematiannya, artinya yang mungkin di awalnya dari sekian orang yang terkena cuma mungkin awal-awal sekitar ya 50% atau 60% orang yang baru meninggal, tapi pelan-pelan sudah mulai turun 30%, 20%, mungkin sekarang 10% aja kali yang meninggal. Artinya penanganannya virus ini bisa ditangani, cuma yang jadi masalah itu penyebarannya itu yang cukup cepat gitu loh, dan untuk diketahuinya itu kan apa ya, agak susah kan Bang ya. Di sana ada ngelakuin enggak sih kayak istilahnya isolasi diri di dalam rumah, diliburkan kuliah, diliburkan kerja, itu ada enggak sih? Ada. Kuliah aku aja sudah hampir 1 bulan lebih nih, kita jadi kelas online gitu, nggak perlu ke kelas atau ke kampus juga ikut kelas, dan kantor-kantor juga gitu. Dan seharusnya memang kayak gitu sih kalau mau menekan pencegahan atau mau mencegah corona ya, nggak apa ya, maksudnya nggak bebas lah gitu, artinya nggak semua maunya kita lah, harus ada aturan yang baru buat pencegahan ini ya kan. Iya, tapi kalau menurutku Tom ya, corona ini ngeri Tom, karena dia bisa yang lebih ngeri itu dia bisa membuat apa ya, sifat santuinya orang Indonesia itu menghilang pelan-pelan aja. Iya kan? Sifat santuy mulai pelan-pelan hilang nih jadi nggak santuy ya. Iya, aku lihat masih aja orang Indonesia kayak bodo amat lah, keluar aja lah, pelan-pelan paling udah kena ini, nggak kayak gitu pelan-pelan ya. Hilang sifat santuinya. Feeling good aja doang sudah. Ya masih ada lagi. Kalau santuinya masih ada sih, seperti diliburkan selama 2 minggu ya kan untuk sekarang kan. Tapi tetap aja ada yang ke pantai. Malah liburan. Main ke pantai. Istilahnya itu loh. Iya. Lucunya orang-orang Indonesia. Orang diliburan malah liburan, mantap. Aku baru ada baca nih berita apa? Gimana? Ada yang study tour kan ke Bali, terus setengah dari pelajarnya itu yang ikut study tour malah kena demam, mampus, kena kamu. Mencari penyakit. Jelas memang. Orang disuruh libur di study tour, mantap memang. Beling. Itu hanya terjadi di Indonesia tuh. Disuruh libur, belajar di rumah, main warnet, akhirnya ditangkap Satpol PP. Iya, menurutku orang-orang di teman-teman kita di Indonesia itu sebagian mereka tuh nggak punya basiro gitu loh. Basiro tuh kayak pandangan yang baik untuk suatu masalah. Jadi sebelum mereka ngalamin, sebelum mereka ngerasain, mereka ya tetap santai aja. Dan itu yang kurasain sekarang. Kenapa? Aku di sini ngerasain cuman kayak ya nggak ada paniknya sama sekali.
Nggak ada panik sama sekali, walaupun di sini kan kita kan aku kan di Balikpapan nih kan. Daerah yang terawan sekarang ini yang lagi isu-isunya daerah terawan daerah Balikpapan Selatan. Sedangkan aku kerja di Balikpapan Selatan, coy. Tapi belum kerja di rumah kan? Belum, coy. Belum ada instruksi bagian call center. Iya, call center ya. Kami Iya. bekerja untuk Anda diam di rumah untuk kami. Tapi Anda nelpon ngomel-ngomel. Kami bekerja untuk Anda marah-marah di call center. Tapi yang lebih bahaya dari corona itu sebenarnya bukan virusnya itu. Corona emang bahaya, Pak. Harus diakui ini kan. Soalnya penyebarannya cepat. Tapi yang lebih bahaya itu ada dua sih menurutku. Ada tiga sih. Satu itu orang-orang yang tadi barusan kita omongin tuh. Orang-orang yang nggak terlalu peduli, yang acuh tak acuh, yang feeling good aja lah. Santuy-santuy aja. Nah itu yang bahaya. Yang kedua, yang bahaya juga orang-orang yang terlalu berlebihan nanggapin corona itu, terlalu cemas, terlalu apa, akhirnya kan mengganggu pertama kesehatan mentalnya sendiri gitu kan, sampai harus ada yang dibeli lah, harus ada yang disetor. Itu kan nggak normal lah istilahnya. Boleh waspada, boleh hati-hati, tapi jangan berlebihan lah. Nah yang ketiga nih yang paling bangsat nih. Apa itu? Orang-orang yang manfaatin keadaannya. Oh iya benar-benar. Lihat kan yang kan? Kayak di berita-berita tuh ada orang yang naikin harga masker jadi sekian ratus ribu, anjir lah, goblok lah itu. Hand sanitizer jadi sekian ratus ribu, nyetok barang buat dijual lagi, wah, tai lah itu. Sekarang tuh barusan kemarin aku dapat di minimarket itu dia jual kayak kayak masker, hand sanitizer itu kita harus nanya ke kasir. Kalau kita tidak nanya nggak bakal dikasih tahu. Nanya, Pan? Ya kita harus nanya, adakah masker Mbak dijual? Itu baru dia nawarin. Ya walaupun oke, dijualnya terbatas ya kan? Dijualnya terbatas oke. Cuman ya jangan tunggu kita bertanya baru kamu ngeluarin barangnya gitu. Nah itu yang lagi terjadi sekarang tuh. Malah itu sudah yang aku bilang lebih bahaya dari virusnya sendiri, yaitu orang-orang yang manfaatin keadaan ini sudah. Iya. Tapi kamu ada nggak dapat cerita-cerita gitu dari kejadian corona? Aku banyak tuh. Aku ada lihat video kan? Aku ada lihat video, jadi salah satu tim medis di sini diwawancarain gitu sama media. Ditanya bagaimana tanggapan keluarga Anda waktu Anda harus bertugas di rumah sakit. Terus si perawatnya nih jawab kan, saya sempat nanya ke ibu saya, Bu bagaimana kalau misalnya saya di rumah aja, saya nggak usah ke rumah sakit untuk membantu pasien-pasien yang kena corona. Terus kata ibunya kan, demi Allah susu ibu yang ibu kasih waktu ibu kecil nggak ibu halalin, katanya gitu kan. Terus si anaknya nanya, kenapa nggak ibu halalin, kata si anaknya kan, kalau kamu sampai nggak bantu orang-orang yang ada di rumah sakit terus malah di rumah, itu sama aja kamu kayak sekarang ninggalin medan perang, katanya, dan meninggalkan medan perang itu aib yang besar. Orang Indonesia mana ada kayak gitu kira. Yang penting dia untung aja. Orang Indonesia kita yang penting itu sekarang kan banyak nih, apalagi kalau sudah gabung di dalam grup WA isinya orang tua, sedikit yang hoax dikirim. Yang hoax mantap banyak. Iya kan, biasanya paman-paman kita teman paman-paman. Iya, acil-acil kita ya kan. Iya makanya. Tapi enggak, ada beberapa, sebagian banyak lah orang Indonesia yang peduli juga sih. Cuma sebagian aja orang Indonesia yang lucu-lucu itu. Kan gara-gara sekarang kan gara-gara ngeser-ngeser kayak gitu kan bisa langsung diciduk kan. Ngeser-ngeser kayak ngebantu ngeser hoax kan bisa diciduk sekarang. Bagus lah. Kan yang baru-baru ini kan ada. Jadi pamanmu dia ya. Waduh. Kalau mereka ngeser kita lu diam aja sih, diam aja, ngeliatin aja, di share gitu kan, iyain aja. Lucu juga tuh paman-paman kita itu. Iya. Nah paman kita aja tuh, paman semua orang. Paman semua keponakan di Indonesia kan. Kira-kira di Indonesia aja kayak gitu. Kayaknya sih, soalnya aku lihat kebanyakan orang-orang di sini, gini, yang penting tuh kan, yang kalau kulihat ya, yang penting itu yang nggak ada di masyarakat Indonesia tapi ada di beberapa negara itu punya kepatuhan yang bagus sama pemerintahnya gitu. Sedangkan masyarakat kita gitu kan, yang kemarin kalah pilkada ya kalah pemilu kan, jadi suka itu kan, ngolok-ngolok kan.
Iya, Iya kan? Iya. Sekarang Pas ada kayak gini nggak mau patuh, malah nggak berontak, sulit lah. iya. Paman-paman kita itu biasanya tuh. Waduh, terlalu makan hoak. Sampai sekarang virus corona masuk, dimanfaatin lagi, ya kan? Pokoknya ini rezim, matamu rezim. Ada lagi yang baru-baru, ya ini kan hari Jumat ya. Kemarin tuh beberapa hari sebelum hari Jumat ini kan, yang kulihat di Instagram tuh orang-orang Indonesia itu kan pas pemerintah ngelarang kah atau nutup supaya nggak sholat Jumat jamaah tuh. Kulihat tuh di Instagram beberapa komen tuh, ngomong kalau lebih baik kita kena corona saat sholat Jumat daripada kita harus tidak sholat Jumat. Biji gua Cina kayak gitu dong, nggak kayak gitu dong. Nggak gitu dong. Terus kamu kena corona, selesai sholat tersebar ke orang. Makanya, padahal itu orang-orang yang komen gitu, aku yakin Pan ya, itu sudah 2 bulan dia tidak sholat Jumat, yakin aku. Kayak aku dong teman anjir. Kamu jangan-jangan yang komen tuh. Anjir. Kayaknya sindikat tuh. Sindikat. Ada lagi kemarin aku baca tuh, kan di Balikpapan kan sudah mulai masuk corona sekitar yang positif sekitar 10 orang. Di Balikpapan kalau di Balikpapan 5 orang, di Kaltim 10. Kalau hitungan keseluruhan Kaltim 10 orang. Dan kemarin keluar statement dari wali kota boleh mengadakan acara pernikahan, tapi undangan hanya maksimal 10 orang tuh. Main bola ini kurang 1. Makanya aku mikir bisa lucu betul itu kok. Bapak aku ini 13 saudara tuh, mama aku 9 saudara tuh. Jadi kalau aku nikahan 22. Aku nikahan aku pilihnya tuh yang mana yang layak masuk di acara tuh mana ya kan. Yang pasti yang paman-pamanmu yang suka nyebar hoax kan pilih kan. Ya itu sudah. Kalau itu ya semuanya berarti nadeng ku ajak dong. Oh, pamanku semuanya nyebar hoax berarti. Parah. Aku kan udah sebulan ya. Udah lebih lah kelas online kan. Nah, sekitar mingguan yang lalu aku ada ketemu sama teman Afrika di kampus. Terus kutanya tuh, kok keluar dari rumah? Dia kan punya rumah di sini. Kok keluar dari rumah? Kutanya gitu kan. Ya kenapa emang katanya gitu. Terus aku bilang, loh emang gak takut sama corona? Terus dia jawab apa? Ngapain takut corona? Orang aku punya Ebola katanya. Anjir, serem gila. Itu lebih parah coy. Kalau kita kan punya imun tubuh yang baik. Dia buat ngelawan corona punya Ebola dong. Ebola. Buat ngelawan corona ya. Bercandaannya dong. Iya. Sedangkan Ebola nggak pakai nunggu 14 hari untuk ngelihat perkembangannya. Kami punya Ebola katanya. Ebola kasta tertinggi. Masuk aja kalau berani. diadu di dalam badannya anjir goblok. Tapi emang gitu kan, virus lawan virus harus kayak gitu kan. Nggak tahu aku anjir, kalau bercandaan doang dia. Siapa tahu virus ketemu virus jadinya netral gitu kan, siapa tahu begitu. Ya, tapi misalnya kan virus ketemu virus corona ketemu Ebola malah diajak ketemuan coronanya ngapain loh kan. Jadi punya 2 antivirus nih di badannya. Yang kau takut kan mereka berteman coy. Makanya jadi punya 2 antivirus dia. Aduh, parah. Tapi menurutmu gimana cara? Tapi banyak stigma-nya juga. Banyak apa? Banyak lah stigmanya dari corona ini. Apa itu? Kayak misalnya yang jarang di rumah, akhirnya harus di rumah gitu kan. Bapaknya yang mungkin sibuk kerja, ibunya yang sibuk kerja, ngumpul lagi kan sama keluarganya kan, kerja di rumah lah atau kuliah di rumah kan. Dan juga salah satu hikmahnya adalah gitu, orang-orang introvert kan memang lebih senang di rumah kan. Makanya ini orang-orang ekstrovert ini kayak harus membiasakan dirinya tidak bertemu keramaian, ya kan. Itu hal yang susah loh, Tom. Susah itu. Tapi yang kuheran, susah bro. Yang kuheran tuh, Tom ya. Apa? Kok bisa corona ini masuk ke Indonesia tuh loh? Padahal kan orang Indonesia ini jorok-jorok, coy. Orang Indonesia dari dulu jorok, coy. Iya kan? Iya ya. Kamu kan dulu kita kalau jauh lah, kita lagi makan, kalau lagi minum, sendok ganti-gantian, sedotan berdua ya kan? Iya. Sedotan bisa sampai buat 24 orang. Sedotan SS1, sedotan S1 yang minum 5 orang ya kan? Saling transfer virus itu ya kan? Yang joroknya lagi kalau misalnya kita habis main bola beli es ya kan? Beli es sudah diminum 6 orang satu sedotan. Terus ada batunya gimana?
makan kan diambil kan. Iya. Terus dikembalikan lagi. Dimuat baru masukin lagi dalam plastik kan. Ntar yang lain ngikut lagi anjir. Terusnya kita sudah punya pengalaman dong ya sama kotor-kotor gitu. Aku juga curiganya dari dulu ini sebenarnya virus corona sudah masuk di Indonesia, cuman dia bingung mau memperkenalkan dirinya itu seperti apa gitu nah. Jadi orang Indonesia taunya, oh ini masuk angin aja aku nih. Minum teh hangat aja sudah. Kalau penyakit obatnya teh hangat deh. Kita loh makan bakso di sini, bakso pinggiran tuh kan. Nah dicuci pakai sabun kan, cuma direndam aja. Dan itu sudah berapa kali rendam. airnya pun udah ganti tuh dari dulu. Iya coy. Dan itu memang ramuannya kan di situ. Kalau udah gitu nggak laku deh. Penikmat tuh itu. Itu yang jadi kuahnya mantap ya. Iya. Kaldu-kaldunya meresap itu sampai mantap. Mantapnya emang. Oke, heran aku kok bisa masuk di Indonesia gitu. Kamu bisa kok bisa masuk di India juga gitu nah. Di India juga kena kan? Di India lebih parah dari Indonesia juga. Kamu sudah pernah videonya yang dia makan nasinya dikacak sampai ke sikut-sikut tuh belum? Sampai ke sih. Paman aku di sini tuh punya banyak betul teman India, sudah tahu lah kayak mana. Tapi memang kayak gitu dia makan tuh. Ya, itu kalau pagi tuh kita masuk kelas tuh baunya tuh aroma terapi. Iya, semerbak. Aroma bawang bawang bombay khas India. Makanya itu kalau dia ngomong tuh kan, kamu jarak 5 meteran tuh sudah nampak hidungmu itu tapak. Terasa kayak ditampar ya. Ditampar hidungmu, iya. Hari betul orang-orang aneh itu. Kamu udah coba berinteraksi sama mereka, kenapa begitu gitu loh? Kenapa mereka budayanya seperti itu? Aku kalau ada mau nyai baru hubungan sama mereka. Waduh. Misalnya pelajaranku aku nggak masuk kelas kan mereka kan rajin. Aku minta catatannya, baru ke chat, baru datangin. Kalau enggak nggak mau aku. Padahal kayak beberapa kali diajak makan bareng. Oh terima kasih, sangat terima kasih. Ya. Ngajakin makan bareng gitu ya? Iya. Ayo masuk bareng yuk, anak Indonesia sama anak India. Oh sangat syukron. Habibie syukron. Emang dia udah tersinggung gak tuh kalau misalnya kayak dia ngajakin makan? Ya, caranya baik-baik dong, gak kayak gitu dong caranya. Masa caranya kayak gitu? Siapa tau kamu tenggorokanku Mas. Tidak, kamu jorok. Ditumit leherku sama dia langsung. Siapa tau kamu dinyanyi. Orang yang gitu gede juga bro. Iya, suka betul nyanyi di kelas kalau ada dosen datang loh, ilmu ya kok kadang. Oh, jadi itu bukan cuman di film? Bukan. Itu memang orang dia tuh kalau nyanyi suaranya bagus sih memang. Cuma kalau nyanyi tuh sudah teriak-teriak, nggak bisa sendiri lagi. Pasti nyanyi 4, 5. Baru kepalanya nggak bisa diam kan? Gitu. Kepalanya kayak boneka yang di mobil-mobil itu kan? Ya. Kalau boy tambah kuat ya goyangnya. Jadi kita ngapain ngomongin orang India nih anjir? Iya, dari corona ke India. Nggak apa-apa tuh. Tapi kira-kira menurutmu nih di Indonesia ini ada bakal lockdown nggak? Sudah. Kan kalau di China lockdown. Besok lockdown tuh. Italia lockdownnya iya kan? Besok tanggal 21 Maret lockdown sudah. Di lockdown sudah bagus sih, tapi menurutku. Bagus juga kalau di lockdown tuh, jadi udahlah. Yang penting coronanya reda dulu kan. Juga kan kalau kita lihat ini loh sejarah-sejarah Nabi, cerita-cerita Nabi, kayak Nabi Muhammad tuh pernah dia lockdown di lembah selama 3 tahun. Namanya Syekh Abi Thalib. Itu lembahnya punya kakeknya, punya Abdul Muthalib. Nah itu. Ini kita bicara serius kan? Sama pengikutnya. Ini kita bicara serius kan? Iya serius. Jangan bercanda, nanti kita diciduk. Nanti kita diciduk coy. Nabi itu pernah di lockdown 3 tahun di lembahnya kakeknya sendiri, Syekh Abi Thalib namanya. Selama 3 tahun di lockdown dia. Bukan di lockdown sih, jadi Nabi itu melockdownkan diri. Mereka ke sana untuk menghindari gangguan dari kaum Quraisy. Kan Nabi kan pas lagi dakwah itu kan suka digangguin. Jadi untuk meredakan suasana dan mencari strategi dakwah lagi, Nabi akhirnya pergi ke lembah Syekh Abi Thalib itu selama 3 tahun. Nabi pernah lockdown juga. Hal wajar lah. Masa kita 2 minggu udah bisa ya kan?
Iya, cuman 2 minggu loh. Bisa lah 2 minggu. Tapi aku Nanti ini 3 tahun loh. aku ini kan orangnya ekstrovert kan. Jadi rasanya berdiam di rumah Nggak itu. bisa nggak bisa diem kamu di rumah ya. Iya, aku bawanya kayak mau keluar aja tadi tuh. Orang rumah bilang jangan keluar, Iya kadang. corona, ya kan. Tapi tetap aja bawaannya tuh pengen keluar. Tapi bisa lah. Ya, tergantung Gampang lah. dari kitanya aja gimana cara yang menjaga diri, Iya, kan. kesadaran. Ngejaga kesehatan, ngejaga Bukan kebersihan. cuma diri sih. Bukan cuma diri sendiri sebenarnya, orang lain juga lah. Dengan kita ngejaga diri kita kan orang lain juga jadi ikut kebantu lah. Siapa tahu kita ternyata kena corona mana tahu ya. Mulai ngejauhin bapak-bapak bersihin sembarangan, yang suka buang udah sembarangan, ya kan. Kalau bersihin itu satu RT itu dua orang. Iya tuh. Kalau bapak biasanya model itu badannya besar, kumis gitu kan. Terus buncit biasanya. Kalau bersihin bukan harus satu RT besar. Bersihin. Bersihin. Itu anjir dikit jijinya, Cok. Contoh yang paling jelas kali, Abdul Rafi nama dia tahun lockdown dia tuh. Iya ya. Makanya banyak lah cerita-cerita lockdown di Al-Quran itu. Masih kita nggak bisa. Bisa ya tuh, kan? Bisa. Tapi namanya asal kesadarannya aja. Kesadarannya namanya negara santuy ini kan itu. Santuy, bro. Santuy, lingkungan. Bisa-bisa jadi snapdog semua tuh kayak ayah. Tapi kan ada ininya juga Bang, kita ada hal baik juga lah yang bisa dampak baik lah ya dari kejadian corona ini. Ya itu yang kita sudah aku bilang, corona itu kan jadi ini akhirnya keluarga-keluarga yang agak renggang atau keluarga-keluarga yang jarang komunikasi di rumah akhirnya jadi akrab lagi, jadi lebih sering ngobrol lagi, ya kan? Betul. Ya kan? Terus juga lainnya lagi yang bisa diambil, hal positif yang bisa diambil gara-gara corona ini, bumi jadi lebih segar lah, polusi berkurang, ya kan, karena kendaraan berkurang juga, ya istilahnya bumi pelan-pelan istirahat lah, perlu diistirahatkan sejenak. Beberapa negara kan juga gitu kan, Italia. Iya, kalau dibilang kebaikan seperti di Cina sendiri sih, kayak kaum apa kemarin yang kaum Islam yang di Cina tuh Uyghur. Iya. Itu kan sekarang jadi lebih terpandang kan. Kaum Muslim yang di Cina ya kan, ada hal positif. Jadi lebih terpandang. Jadi orang Cina yang di sana jadi banyak masuk Islam, ya kan. Jadinya aku cinta corona. Waduh. Demi Islam enggak apa-apa, Allah Akbar, ya kan. Iya. Itu baru satu terdapat aja. Demi Islam nggak apa-apa, yang penting Allah Akbar. Iya. Terus yang ini lagi sih, dampak positif lagi yang menurutku tuh, corona ini bisa jadi pengingat lah. Bukan jadi hal yang buat kita jadi takut ya, tapi jadi pengingat lah kalau wasilah. Nah, jadi sebagai, tahu lah kamu wasilah lah ya. Apa? Aku udah tahu, Cok. Apa? Jadi perantara gitu. Jadi perantara Tuhan mengingat kematian, ya kan. Kita semua kan pasti mati lah ya. Bukan masalah apa sakitnya, bukan masalah seberapa besar sakitnya, ya kan. Tapi yang paling pasti kan, mau corona kah, mau kita cuma batuk sekali terus mati, bisa juga kan. Bisa. Mau apapun tuh pasti kan mati kan. Yang penting itu kan. Yang penting untuk diingat itu. Walaupun kita mati gitu. Sudah tertulis. Nah, corona itu cuma perantara aja sih menurutku. Yang paling penting tuh kita kapan siapnya gitu loh. Kita siap apa belum untuk sama mati ini, iya kan? Iya, siap harus siap, ya kan? Yang paling penting itu sih, kan pemerintahnya tahu kan. Pengalamanmu di Iran kan lebih banyak orang yang kena corona tuh. Nah, pesan-pesanmu untuk di Indonesia seperti apa gitu loh penanganannya? Satu hal yang bisa kulihat dari masyarakat di Iran ini, mereka punya kepatuhan yang baik dan bagus sama pemerintahnya. Jadi kan yang lebih tahu itu kan artinya untuk penanganan corona, untuk menghadapi corona ini kan ya pemerintah lah. Secara mereka yang mengawasi, menangani kita, mengurus kita kan masalah kayak gini. Nah, paling penting pertama itu ikutin arahan pemerintah lah. Apa yang pemerintah anjurkan, sarankan untuk mengisolasi diri sendiri. Terus juga yang paling penting tuh menjaga kebersihan lah. Itu sih pesan-pesan dari zaman dulu sudah. Islam juga pasti kasih pesan itu kan, kebersihan sebagai daripada iman.
sunah-sunahnya ya kan. Hal-hal yang kayak gitulah yang perlu diperhatikan. Ya kalau aku sih pesannya jangan mudah termakan hoax ya kan. Buat Iya, om-om, buat acil-acil, jangan gampang nge-share di grup WA keluarga ya. Ini pesan-pesan paling penting ini tuh. Paket. Iya. Makanya ini paling penting. Paketku habis cuma untuk iya, paketku habis cuma untuk ngebuka foto-foto screenshotan itu aja tuh, screenshot dari YouTube, dari Facebook ya kan. Habis di situ. Jadi ya kan buat om di luar, buat acil-acil, tolong jangan dipercaya hoax ya. Ditelaah lagi kita sebelum nge-share kan. Jangan membuat statement sendiri. Jaga kondusif, jaga kesehatan keluarga sama diri sendiri. Jangan panik, tetap jaga kekondusifan, jaga diri, jaga keluarga. Kurangin pertemuan-pertemuan yang tidak penting. Dan yang paling penting kita berdoa semoga corona sebelum puasa maksimal sudah hilang, sudah reda lah. Jadi kita bisa puasa bareng, tarawih bareng, tadarus bareng. Ini kan mantap. Mumpung padang